Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Saputra, NIM 19087135. Baiklah, saya akan menjelaskan materi fisiologi tentang mekanisme sistem pencernaan dan absorpsi. Baiklah, materi yang pertama yaitu anatomi sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil sebagai kandungan di dalamnya yang berguna untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Yang kedua yaitu sistem pencernaan manusia multifungsi. Bisa dilihat bagian yang pertama yaitu mulut. Bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia adalah mulut. Bagian ini menjadi pintu bagi makanan dan minuman yang Anda konsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Ada dua pembagian pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut dan lambung. Proses ini terjadi dalam mulut yang melibatkan gigi untuk gerakan mekanik dalam mencerna makanan. Sementara itu, di lambung terjadi pencernaan mekanik yang berupa gerakan seperti mengaduk atau meremas makanan. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim. Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalis di dalam tubuh. Enzim yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi antara lain, yang pertama adalah enzim amilase. Enzim ini dihasilkan oleh kelenjar saliva di mulut. Enzim ini berfungsi untuk mencegah pati menjadi maltosa. Yang kedua, protease. Enzim ini dihasilkan di lambung dan berfungsi untuk memecahkan protein sebagai asam amino. Yang ketiga, lipase, dihasilkan oleh pankreas yang berfungsi untuk melemak atau lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Maltase, yaitu enzim maltase diproduksi di usus kecil, berguna untuk memecahkan maltosa menjadi glukosa. Bagian kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan atau esofagus adalah lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai Anda kunyah di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Jadi, makanan yang sudah kita kunyah akan melalui mulut, dari mulut sampai menuju ke kerongkongan, dan sebelum menuju ke lambung akan terjadi gerakan peristaltik. Bagian ketiga yaitu lambung. Lambung dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan ventriculus, itu yang berfungsi dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah penghasilan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita konsumsi. Baiklah, bagian keempat yaitu usus halus. Secara umum, usus terbagi atas dua bagian, yaitu usus besar dan usus kecil atau usus halus. Setelah makanan tersebut diproses melalui lambung dan kemudian makanan tersebut dicerna oleh usus halus dan terjadi penyerapan nutrisi. Nutrisi yang ada di dalam makanan yang akan diserap oleh lapisan tipis usus untuk kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah dan sistem limfat. Yang kelima, usus besar. Bisa dilihat, usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran dan kemudian dibuang melalui anus.
bakteri yang ada di usus besar akan menghasilkan vitamin yang dapat memecahkan makanan yang tidak tercerna di dalam usus halus. Nah, boleh. Jadi di usus besar ini terdapat usus buntu, yaitu kebanyakan orang mengatakan ini adalah penyebab dari penyakit. Sebenarnya usus buntu berfungsi sebagai peningkat sistem kekebalan tubuh. Bagian keenam yaitu anus. Anus merupakan tempat untuk membuang feses atau sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Namun sebelum feses tersebut dibuang, maka akan ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Jadi otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan juga otot lurik. Jadi proses pembuangan ari besar atau defekasi dilakukan dengan sadar, yaitu adanya kontraksi otot dinding pada perut. Kemudian juga diikuti dengan mengendornya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Absorpsi adalah proses penyerapan selusuri makanan, dan ada 4 proses yang terjadi pada penyerapan selusuri makanan tersebut. Yang pertama yaitu proses penyerapan karbohidrat, lemak, tein, dan vitamin. Makanan yang sudah diolah melalui rongga mulut dibantu dengan air ludah yang mengandung enzim amilase. Enzim tersebut berfungsi untuk mengurai karbohidrat menjadi glukosa. Setelah melalui rongga mulut, makanan tersebut melalui tenggorokan dan tidak ada terjadi proses apapun. Dan proses yang terjadi selanjutnya itu melalui lambung yang dicampur dengan asam lambung atau HCl yang berfungsi. Setelah di lambung, makanan tersebut diolah kembali melalui usus halus. Setelah usus halus masuk ke dalam usus besar dan anus. Ampas ini kemudian menjadi substrat potensial yang difermentasikan oleh beberapa mikroorganisme yang ada di dalam usus besar. Oke. Zat yang diserap oleh tubuh yaitu penyerapan lemak relatif memakan waktu yang lebih lama karena yang ikatan yang kuat antar molekul lemak itu yang menjadi penyebabnya. Tetapan penyerapan lemak tersebut, yang pertama rongga mulut. Gigi melakukan fungsinya dalam meremah dan menghaluskan lemak secara mekanis, meminimalkan ukuran lemak agar menjadi halus secara. Jadi ia hanya melewati esofagus secara cepat dan lemak tidak sama sekali mengalami proses apapun. Ia hanya melewati dan kemudian memasuki ke lambung. Yang selanjutnya yaitu memasuki usus halus. Menyadari bahwa suatu zat hanya dapat dicerna jika terlarut dalam air, sedangkan lemak tidak bisa bercampur dengan air, maka untuk dapat dicerna terjadilah proses emulsifikasi lemak mutlak. Baru tahapan selanjutnya yaitu usus besar atau anus. Orang dewasa pada umumnya mencerna dan menyerap lemak maksimal 95%. Adapun 5% lemak yang tidak diserap akan mengalir melalui usus besar, kemudian dikeluarkan di dalam tubuh melalui feses. Lah, proses yang selanjutnya adalah penyerapan protein. Protein juga hanya dapat diserap tubuh manusia jika sudah diurai dalam bentuk yang sederhana. Penguraian protein dalam sistem pencernaan manusia melibatkan sebuah organ pencernaan dan kerja dari enzim protease melalui serangkaian proses, yaitu yang pertama rongga mulut dan kerongkongan. Proses pencernaan melibatkan kerja gigi dan ludah.
Gigi dalam fungsinya bertujuan untuk memperkecil ukuran makanan, sedangkan ludah berguna untuk memudahkan lewatnya makanan yang kita punya melewati kerongkongan. Setelah dari mulut masuklah ke lambung. Di lambung protein tertampung akan bereaksi dengan enzim pepsin yang berasal dari getah lambung. Enzim pepsin sendiri hanya akan terbentuk jika asam lambung atau HCl menemukan protein dan melakukan penguraian rangkaiannya. Oke. Setelah dari lambung, makanan tersebut diolah kembali menuju usus halus yang menghasilkan reaksi enzim pepsin dan protein kemudian yang bercampur pada enzim protease atau repsin di dalam usus halus. Protease berasal dari pankreas yang disalurkan melalui dinding membran. Tahapan kemudian yaitu melalui usus besar dan anus. Jika asam amino yang dihasilkan dengan proses pencernaan protein memiliki jumlah yang berlebih, asam amino tersebut akan dirombak menjadi senyawa seperti amoniak dan amonium. Tahapan yang terakhir adalah proses penyerapan vitamin. Vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K diabsorpsi bersama lipida lainnya. Absorpsi vitamin pada pencernaan membutuhkan cairan empedu dan pankreas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.